Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amela Gusalna, NPM 2214231009 dari kelas TIPA. Di sini, saya akan membuat video yang berjudul pengimplementasian perulangan atau looping pada proses pembelian di Indomaret Drive-Thru. Mengapa saya memilih judul ini? Karena bagi para penonton yang tertarik dengan perulangan dalam konteks proses pembelian akan menarik perhatian mereka. Jadi, mereka akan mendapatkan pemahaman tentang bagaimana cara mengimplementasikan perulangan dalam proses pembelian di Indomaret Drive-Thru. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu perulangan. Perulangan atau yang biasa disebut looping adalah bahasa pemrograman dan algoritma yang kegunaannya untuk mengulang sebuah perintah atau instruksi yang dibuat dalam skrip sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Perulangan bertujuan untuk mempersingkat waktu pernyataan program yang harus ditulis dalam jumlah yang banyak. Jadi jenis program perulangan itu ada 3, yang pertama for, while, dan do while. For adalah sebuah pernyataan mengulang suatu proses yang telah diketahui jumlahnya. Ciri utama penggunaan pernyataan perulangan for itu terdapat nilai awal dan nilai akhir yang menunjukkan syarat yang harus terpenuhi. While adalah sebuah pernyataan mengulang suatu proses yang belum diketahui perulangannya. Nah, ciri utamanya akan diuji syarat yang ditentukan terlebih dahulu, sehingga jika syarat tidak terpenuhi, maka pada perulangan akan berhenti. Yang terakhir ada do while. Do while adalah pernyataan mengulang suatu proses yang belum diketahui jumlah pengulangannya, sama seperti while tadi. Ciri utama dari do while adalah terdapat pernyataan do while yang mana akan dilihat terlebih dahulu instruksi atau perintah yang ditentukan. Setelah itu baru dilakukannya uji syarat yang telah ditetapkan. Lalu alasan saya mengapa mengambil materi perulangan ini adalah karena sudah ditentukan, dan dalam konteks pembelian di Indomaret Drive-Thru, perulangan itu dapat digunakan untuk mengulangi langkah-langkah seperti mengambil pesanan, jumlah pesanan, dan menghitung total harga. Dalam proses pembelian yang melibatkan banyak transaksi, penggunaan perulangan juga dapat meningkatkan efisiensi dan konsistensi karena kode program dapat diulang secara otomatis untuk setiap transaksi pembelian yang dilakukan oleh pelanggan, sehingga mengurangi penulisan kode yang berulang-ulang. Berikut adalah struktur dari perulangan for, while, dan do while. Jadi ini program pembelian di Indomaret Drive-Thru yang sudah saya buat. Di sini ada hashtag include IOStream using namespace std, itu headernya. Terus int main. Di sini saya menggunakan tipe data string dan integer. Variabel stringnya ada beli, sudah dipilih. Terus untuk variabel integernya jumlah. Terus do cout selamat datang di Indomaret Drive-Thru ENDL. Nanti ini akan menampilkan tulisan selamat datang di Indomaret Drive-Thru, lalu cout ingin beli apa. Ini nanti kita akan menanyakan apa yang ingin dibeli. Terus in beli, cout jumlah yang ingin dibeli, in jumlah, cout apakah sudah cukup. Terus in sudah, cout ada lagi, in pilih, while pilih sama dengan iya. Jadi di sini nih nanti kalau pertanyaannya ada lagi terus kita jawab iya, dia akan mengulang lagi ke pertanyaan awal, yaitu ingin membeli apa. Tapi jika jawaban kita tidak, maka program ini akan berhenti sampai ada kata terima kasih, maka program ini akan berhenti. Langsung aja kita compile dulu. Karena saat kita compile tidak ada error, maka program ini bisa kita jalankan, kita run. Nah, di sini selamat datang di Indomaret Drive-Thru. Ingin membeli apa? Misalnya kita ingin membeli roti. Jumlah yang ingin dibeli 2. Apakah sudah cukup? Sudah. Ada lagi. Jika kita jawab tidak, maka program ini akan selesai. Namun, jika jawaban kita iya, maka program ini akan kembali lagi, mengulang lagi ke awal, ke statement awal. Ingin membeli apa? Misalnya kita ingin membeli minum. Jumlah yang ingin dibeli itu 1. Apakah sudah cukup? Sudah.
Nah, jika kita menjawab iya lagi, program ini akan mengulang lagi dari awal. Maksudnya akan mengulang lagi ke pertanyaan awal, ingin membeli apa. Tapi jika kita menjawab tidak, maka program ini akan selesai. Manfaat dari program yang saya buat ini adalah pelanggan dapat melakukan pembelian dengan menginputkan barang yang ingin dibeli dan jumlahnya. Kemudian, program akan menanyakan apakah sudah cukup dan memungkinkan pelanggan untuk melakukan pembelian lain jika diinginkan. Terus yang kedua, lebih efisien itu karena pelanggan dapat langsung menginputkan pesanan dan jumlahnya tanpa perlu interaksi langsung dengan petugas. Kelebihannya, mudah digunakan karena menggunakan input sederhana berupa string dan angka. Pelanggan dapat menyebutkan pesanan dan jumlahnya dengan mudah. Oleh sebab itu, mengapa ini kelebihannya mudah digunakan. Lalu kelebihan yang kedua, program ini menggunakan do while. Dia memastikan bahwa proses pembelian dapat diulangi jika pelanggan masih ingin membeli barang lain. Oleh sebab itu, ini memberikan fleksibilitas kepada pelanggan untuk melakukan pembelian lebih dari satu barang. Adapun kekurangan atau kelemahan dari program yang telah saya buat ini adalah tidak adanya validasi input. Mengapa? Karena program ini tidak melakukan validasi terhadap input yang dimasukkan oleh pengguna. Ini berarti input yang tidak valid atau tidak sesuai dengan yang diharapkan dapat menyebabkan program menghasilkan output yang tidak diinginkan atau bahkan bisa mengalami crash. Validasi input yang tepat perlu ditambahkan untuk meningkatkan keamanan dan keandalan program. Lalu yang kedua, keterbatasan fungsionalitas. Program ini hanya menyediakan fitur dasar untuk melakukan pembelian di Indomaret Drive-thru. Tidak ada integrasi dengan sistem pembayaran atau fitur lain yang umumnya ada dalam aplikasi pembelian yang lebih kompleks. Ini sumber yang saya ambil ada dari buku Java Handbook yang berjudul Konsep Dasar Pemrograman Java, lalu dari jurnal teknologi informasi yang berjudul Perkalian Menggunakan Bahasa Pemrograman Perulangan atau Looping Berbantu Slime Text XAMPP. Sekian penjelasan saya tentang perulangan. Mohon maaf bila banyak salah atau banyak gurunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.